Rijalun sapa rijalun pira-pira wong lanang, fa'ilun utawi rijalun iku fa'il. Fa'ilu yusabbihu utawi rijalun iku fa'il lafat yusabbihu. Bikasril ya'i kok ya. Bikasril ba'i ya Allah. Bikasril ba'i kelawan kasrai ba. Ba iku ya. Bikasril ba'i kelawan kasrai ba. Wala fathiha lan ing atase fathae ya ba sekali lagi ba lan klan fathai ba naibul fa'ili lahu naibul fa'ili utawi naibul fa'ile iku lahu lafat lahu lawa rijalun utawi lafat rijalun iku fa'ilu fi'lin fa'ile fi'il muqaddarin kang den kira-kiraake apa fi'lin. Jawabu su'alin muqaddarin, jawabu su'alin kang dadi jawabe soal, muqaddarin kang den kira-kiraake apa soal, ka'annahu kila man yusabbihu, ka'annahu kaya-kaya sak tenane kelakon iku kila den ucapake apa man yusabbihu lafat man yusabbihu. Man utawi sapa iku yusabbihu maha suciake sapa man ing Allah, maha suciake sapa man ing Allah. Jawabe rijalun utawi man yusabbihu iku pira-pira wong lanang. Dados maknane ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim utawi man yusabbihu iku pira-pira wong lanang. Balik malih teng lafaz rijalun ayo dimaknani lengkap. Rijalun makna pertama sapa rijalun pira-pira wong lanang satu. Makna kedua rijalun utawi man yusabbihuhu. Rijalun utawi man yusabbihuhu iku pira-pira wong lanang. Iku pira-pira wong lanang. La tulhihim niki ayat Masya Allah yang maknanya agung banget ngian. La tulhihim kang ora nungkulake ing rijal. Rijal apa tijarotun dagangan ai syiraun tegese tuku. Ai syiraun tegese tuku. Wala baiun lan ora adol. Nungkulake an dzikrillah saking zikir ing Allah. Ta'alluke teng tulhihim. Ta'alluke teng tulhihim ya, bukan teng baiun. Yang tidak membuat mereka lalai sebuah perdagangan jual beli, tidak membuat lalai dari berzikir, zikrillahi saking zikir ing Allah, wa iqamis sholatilan ngetekake salat, hatfu ya Allah ya Rabbi ya Karim hatfu ha'i iqamatin utawi buang ing hak lafat iqamatin datese kan iqamis shalah tak marbutohnya dibuang niku iku takhfifun ngentengake wa ita izzakatilan saking maringake ing zakat ya khafuna yauman tataqallabu fihil qulub wal absar ya khafuna hale padha lali padha wedi sapa rijal yauman ing dina tataqallabu kang poyang-payingan ai tatoribu tegese kang poyang-payingan fihi ing dalem yaum apa al qulubu pira-pira ati wal absaru lan pira-pira peningal minal khaufi krana arahe wedi al qulubu bainan najati wal halaki al qulubu tai pira-pira ati iku bainan najati poyang-payingan ing dalam antarane selamat wal halaki lan rusak ya, hatinya bingung gundah gulana selamat apa binasa. Wal absaru tawi pira-pira peningal iku baina nahiyatayil harakate benano nahiyatayil niki tasniyah nggih asle nahiyataini ngoten
dibuang nunnya karena ini idhofah. Minal mudhofi askiti tanwina au nunahu ka ahlukum ahluna. Allah ya rabbihu ya karim min nahiyatayil yamini wasyimali. Wayang payingan ing dalam antarane arah-arah lorone tengen wasyimali lan kiwa wa huwa yaumul qiyamah wa huwa utawi yaumang tataqallabu fil qulub wal absar yaumul qiyamati dina kiamat engko yaumul qiyamati dina kiamat pun samenten mawon riyen. Samangke kita membahas tentang fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Surat An-Nur ayat 36. Kita muradirin ayatnya. Fi buyutin adinallah, di dalam beberapa rumah-rumahnya Allah, artinya adalah masjid-masjid. Adinallahu an turfa'a, yang Allah Ta'ala memerintahkan untuk masjid-masjid tersebut itu, rumah-rumahnya Allah itu diagungkan. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, wa yudhkara fiha ismuhu, dan dituturkan, disebutkan, dizikirkan di dalam masjid-masjid tersebut namanya Allah. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Yusabbihu, yang mana mereka membaca tasbih terhadap Tuhan mereka. Mereka membaca tasbih terhadap Tuhan mereka di dalam masjid-masjid tersebut, di dalam waktu pagi dan di waktu sore. Pon, terus ini secara globalnya membahas ayat yang menerangkan tentang masjid. Itu secara garis globalnya. Buyutin muta'alliqun biyusabihu al-ati. Lafat fi iku ta'alluqnya dengan lafat yusabihu yang akan datang. Kalau sampun kula jelasaken, iling-ilingan tenan sing jenenge huruf jar itu menuntut terhadap yang namanya ta'alluq, karena itu yang menghubungkan tentang permasalahan pemahaman. Ibarat orang itu kalau ngomong masalah begini, si Zaid makan dan minum di dalam rumah, ya. Ini dalam rumah ini untuk menunjukkan ta'alluqnya masalah makan dan juga minum, maka sama fi buyutin, di dalam beberapa rumah. Apa yang terjadi ini hubungannya kemana? Dengan yusabihu yang akan datang. Fi buyutin, di dalam beberapa rumah. Buyut itu maknanya adalah, makna asalnya adalah Lateng ngriki dingendikaken kalian para ulama, dalam beberapa rumah kita lengkapi riyen, di dalam beberapa rumah yakni beberapa masjid, adzinallahu an turfa'a, yang Allah Ta'ala memerintahkan agar masjid-masjid tersebut itu diagungkan, aitu azzoma, yakni agar masjid-masjid tersebut itu diagungkan. Nggak bisa ternyata iki. Wah, yang ngeprint. Agar masjid-masjid tersebut itu diagungkan. Jadi nang kene iku masjid itu 3, Pak. Maksudnya tugas yang harus dilaksanakan oleh kita para mukminin di dalam masjid itu 3. Yang pertama yaitu anturfa'a, aitu adzama. Kita diperintahkan untuk mengagungkan masjid. Dengan cara apa? Keterangan lebih lanjutnya nanti. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yudhkara fiha ismuhu. Yang kedua adalah dituturkan di dalam masjid namanya Allah. Ai bi tauhidihi, yakni dengan mentauhidkan terhadap Allah. Masjid itu tempatnya untuk berzikir, dibuat di dalamnya berzikir, membaca Al-Qur'an, yang semua itu didasari
tauhid atau mengesahkan terhadap Allah. Ini dua. Yang nomor tiga, yusabbihu lahu bil huduwi wal asal. Yang nomor tiga yaitu dibuat untuk bertasbih, yang di sini dimaknani lebih spesifik. Bertasbih itu maksudnya adalah sholat. Dimaknani sholat secara khusus. Bisa dimaknani secara umum, tetap umum, nggih monggo mboten napa-napa, yakni tetap diartikan sebagai bertasbih, maca subhanallah. Wes, jadi tiga ini. Yang pertama, masjid itu diagungkan. Yang nomor dua, yaitu masjid itu merupakan tempatnya berzikir. Dan yang nomor tiga, yaitu masjid itu tempatnya sholat. Yusabbihu atau yusabbahu lahu fiha bil huduwi wal asal, di waktu pagi dan juga di waktu sore. Yes, ini tiga ini. Lana yusabbihu ay bi fathil muwahhadati, dengan di fathah ba yang di titik satu. Yusabbahu maknane kang den moho suciake, ngoten nep. Aja kang den suciake, aja kaya apa ae. Kang den moho suciake maknane benana dhisik. Kang den moho suciake, yang maha disucikan. Ngoten. Kalau itu yusabbahu wa kasriya, atau bisa dengan menggunakan kasrohnya ba menjadi yusabbihu. Lahu fiha bil hudwi wal asal. Di dalam waktu pagi, masdarun bimakna al hudwat ayil bukari. Ya, hudwi itu maknanya adalah al hudwat, maknanya pagi, merupakan al-bukar atau beberapa pagi, di waktu pagi, wal asali dan di waktu sore, ayil asyaya min ba'di zawal, yakni waktu sore setelah tergelincirnya matahari. Pun itu secara garis globalnya. Sekarang kulo ingin membahas secara detailnya. Fi buyutin. Tadi sudah disebutkan bahwa tugasnya rumah-rumahnya Allah, masjid-masjidnya Allah itu kan tiga. Diagungkan, dibuat menjadi zikir dan juga sholat, zikir dan menjadi tempatnya sholat. Sekarang kita membahas fi buyutin, di dalam beberapa rumah. Ini rumah ini maksudnya bagaimana? Para rumah di sini maksudnya adalah buyutullah atau rumah-rumahnya Allah. Tangri kita akan dalam salah satu dawuh kita akan buyutullahi fil tudi'u li ahli sama kama tudi'u an-nujumu li ahli. Yang ini dikatakan buyutullah, rumah-rumahnya Allah, masjid-masjid Allah di dalam bumi, di bumi itu mengeluarkan cahaya untuk orang-orang, untuk para penduduk langit, seperti mengeluarkannya cahaya bintang-bintang untuk para penduduk. Ditengeri akan cara bahasanya ngaten nggih. Sing jenenge buyutullah, rumah-rumahnya Allah, masjid-masjidnya Allah itu bercahaya, mengeluarkan cahaya, menerangi terhadap para penduduk seperti meneranginya bintang-bintang di langit menerangi terhadap para penduduk bumi. Paham ya? Pun itu dalam hadisnya dikatakan ngoten. Lah, niki biar tidak disalahpahami sama orang awam, jangan sampai orang-orang itu memahami bahwa buyutullah, rumahnya Allah itu berarti rumah-rumah seperti halnya manusia menganggap itu rumah, mboten. Itu tidak diartikan seperti itu. Rumah itu jangan difahami secara pendek hanya merupakan tempat untuk bersinggah. Allah Ta'ala sekali lagi sampun bolak-balik dijelaskan sama sekali tidak membutuhkan terhadap tempat, tapi Allah Ta'ala lah yang menciptakan tempat. Makanya kalau disebutkan bahwa masjid itu rumahnya Allah, itu hanya sekedar majas, sekedar kiasan. Artinya rumah yang menjadi tempat disembahnya Allah Ta'ala secara khusus. Paham ya?
Walaupun wingi juga Syekh Mutawalli Asy'arawi juga dawuh bahwa ya napa di keterangan kitab Nasihat Diniyahnya kemarin juga dibahas, dulu itu madhabnya itu para manusia, orang-orang yang beriman itu madhabnya bukan menghadap ke Ka'bah, tapi madhabnya ke Baitul Maqdis. Kemudian baru ketika datang syaratnya Kanjeng Nabi itu madhabnya ke Ka'bah. Opo bahasan ngono kuwi diartikan Allah Ta'ala pindah? Enggak. Itu hanyalah tempat-tempat yang diagungkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah sehingga menjadi kiblat. Dan tidak boleh diartikan sebagai tempat. Pun satu niku. Yang nomor dua, apakah buyutullah, rumah-rumahnya Allah di sini hanya terkhusus kepada masjid-masjid istimewa atau kepada masjid-masjid, semua masjid yang ada di seluruh dunia? Maka tengeri kita akan menurut satu pendapat fi buyutin, di dalam beberapa masjid, beberapa rumah, beberapa masjid. Di sini kita akan menurut satu pendapat ini hanya terkhusus kepada 4 masjid istimewa. Jadi nang dunia iki ono 4 masjid istimewa. Yaitu yang pertama Al-Ka'bah, wa Masjidil Madinah, wa Baitul Maqdis, wa Quba, yaitu Masjidil Haram. Masjidil Haram yang ada di Mekah. Satu. Yang nomor 2 Masjid Madinah. Yang nomor 3 Masjid Baitul Maqdis. Dan yang nomor 4 yaitu Masjid Quba. Masjid yang dibangun oleh Kanjeng Nabi tatkala waktu persinggahan. Guys, menurut satu pendapat ini terkhusus terhadap 4 masjid istimewa, yaitu Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, Masjid Baitul Maqdis di Palestina, dan yang nomor 4 yaitu Masjid Quba. Kenapa kok dikatakan 4 masjid ini sebagai masjid istimewa? Yang mana menurut sebagian ulama fi buyutin, di dalam beberapa rumahnya Allah itu hanya dikhususkan kepada 4 masjid istimewa ini, li'annahu lam yabniha illa nabiyun. Karena seluruh masjid yang ada di muka bumi ini ya cuma 4 masjid ini dibangun secara istimewa, secara khusus, secara mulia oleh para nabi. 4 masjid ini yang langsung dibangun oleh tangan-tangan mulianya para nabi. Yang pertama, fal Ka'batu, Mekah yang ada Ka'bahnya, banaha Ibrahim wa Ismail, itu dibangun oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Satu. Yang nomor 2, wa Maqdis banaha Dawud wa Sulaiman. Masjid Baitul Maqdis itu dibangun oleh Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Wa Masjidul Madinah wa Quba banahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Masjid Nabawi yang ada di Madinah dan juga Masjid Quba itu merupakan 2 masjid yang dibangun oleh tangan mulianya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ini merupakan 4 masjid istimewa. Menurut satu pendapat hanya diarahkan kepada 4 masjid tersebut. Menurut satu pendapat, tengeri kita akan jami'ul masajid fi buyutin, di dalam beberapa rumah, di dalam rumah-rumah, artinya masjid-masjid. Menurut satu pendapat tengeri kita akan maksudnya adalah semua masjid, tidak hanya terkhususkan kepada 4 masjid istimewa, tapi kepada semua masjid. Karena al-ibratu bi umumil lafzi, karena secara lafadznya memang umum. Secara lafadznya itu memang umum. Melakno para ulama niku nate dawuh, niki cerita yang sangat masyhur, rungokno tenan. Suatu cerita, kula kan salah satu rujukan di dalam keterangan tambahan kula itu kan menggunakan tafsirnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Jadi diceritakan dulu itu ada salah seorang ulama di Mesir yang mana beliau
pastikan diri bahwa beliau adalah sosok yang sudah sangat alim sendiri. Wes pokoknya aku ini ulama yang paling alim pokoknya. Kemudian dia mempersilahkan kepada semua yang hadir. Kamu tanya saja, apapun yang kamu ingin tanya, insya Allah saya pasti akan menjawab. Karena beliau merasa bahwa memang sudah tenanan. Cara bahasanya Abi nih, ilmune sondol langit. Setelah itu kemudian banyak yang bertanya. Dan semuanya bisa tinggal ada satu orang yang tiba-tiba mengangkatkan tangannya seraya dia bertanya. Mohon maaf Syekh, ia berkata seperti itu. Saya mau bertanya. Seorang syekhnya pun menjawab, ya silahkan. Kamu mau bertanya apa? Saya mau bertanya, wahai Syekh. Saya mau bertanya perihal bahwa seperti yang kita ketahui bahwa baginda Nabi adalah sosok yang mulia. Dan setiap perkara yang terkena, yang berhubungan terhadap beliau itu juga ikut mulia. Maka aku tanya, tatkala baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, kemudian baginda Nabi itu dimandikan, kemana larinya air-air bekas mandinya baginda Nabi? Yang ditanyakan oleh salah seseorang ini adalah kemana bekas air mandi jenazahnya baginda Nabi. Nangdi Syekh, larinya kemana? Gak diwadahi ambek wong-wong ambek para sahabat, atau lari kemana? Maka ketika syekhnya tadi ditanya seperti itu, sontak langsung syekhnya itu kebingungan. Ini. Iya. Kok rasane gurung tahu aku moco nang kitab kemana larinya air bekas memandikan jasad mulianya baginda Nabi. Syekhnya berpikir agak lama belum menemukan jawaban. Akhirnya syekhnya berkata, wahai Syekh, wahai orang yang bertanya, khusus untuk pertanyaanmu ini saya sekarang masih belum bisa menjawab. Saya berjanji insya Allah di waktu besok insya Allah saya menjawab. Izinkan saya pulang terlebih dahulu, saya mencari jawabannya. Bubarlah. Sosok syekh yang sudah mengaku bahwa sosok yang paling alim ternyata belum bisa menjawab tentang pertanyaan ini. Beliau pulang ke rumah, kemudian seraya memikirkan secara keras, ini jawabannya gimana. Dibuka semua kitab-kitab yang ada pada maktabah pribadinya beliau. Dicari jawabannya di mana, tidak menemukan. Sudah membuka buku, kitab, puluhan atau bahkan ratusan. Tidak menemukan satu referensi pun yang menjelaskan kemana larinya bekas air memandikan jasad mulianya baginda Nabi. Setelah beliau sudah lelah, letih mencari jawabannya sampai membuka kitab puluhan atau bahkan ratusan, tiba-tiba beliau tertidur. Di tengah-tengah beliau yang capek dan kemudian tertidur, di dalam tidurnya beliau bermimpi tiba-tiba baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di dalam mimpinya. Seraya dalam baginda Nabi rawuh itu dalam keadaan buminya itu, dalam keadaan jalannya itu gelap. Dan ada di belakangnya Kanjeng Nabi itu satu sosok penderek yang membawa lentera yang menerangi jalannya baginda Nabi. Gampangannya ngomong, dadi khodame Kanjeng Nabi nggawa lentera. Hadir ke mimpinya orang ini. Jadi baginda Nabi dan satu penderek di belakangnya yang membawakan lentera untuk menerangi jalannya Kanjeng Nabi. Kemudian sosok syekh tersebut bertanya kepada Kanjeng Nabi pertanyaan yang diutarakan kepada dia dan dia tidak bisa menjawab. Kemudian Kanjeng Nabi pun menjawab kepada syekh tersebut bahwa beliau langsung dijawab oleh baginda Nabi di dalam mimpi.
Setelah mimpi, langsung syekh tersebut terbangun. Alhamdulillah, aku wis oleh jawaban teko Kanjeng Nabi. Seperti yang dijanjikan di esok hari, wahai kamu penanya, akan aku beri jawabannya. Hadirlah si syekhnya, duduk di tempat syekhnya, kemudian si penanya yang kemarin juga hadir. Kemudian langsung si syekhnya berkata, wahai orang yang bertanya kemarin, apakah kamu hadir? Ternyata hadir orang yang menanyakan. Langsung, alhamdulillah, syekhnya berkata, alhamdulillah, pertanyaanmu itu kemarin sudah saya cari di puluhan kitab atau bahkan ratusan, aku tidak menemukannya hingga aku tertidur terlelap. Akhirnya di dalam mimpi aku bertemu dengan baginda Nabi dan baginda Nabi memberikan jawabannya. Jawabannya adalah yang ada di dalam mimpiku, baginda Nabi berkata bahwa bekas air mandinya jasad baginda Nabi, jasad mulianya baginda Nabi itu semua dibawa oleh malaikat, kemudian terserap ke langit dan kemudian terteteskan ke seluruh penjuru bumi di beberapa titik yang mana tersirati oleh bekas air mandi jasad mulianya Kanjeng Nabi ketika sudah wafat, itu akan menjadi masjid. Baleni maneh. Jadi bekas air mandi jenazahnya jasad mulianya baginda Nabi itu oleh para malaikat dan kemudian langsung diserap oleh langit. Langit menghujankan bekas air mandinya jasadnya Kanjeng Nabi dan jasad jenazahnya baginda Nabi itu ke beberapa titik di seluruh bumi. Yang bumi itu tertetesi oleh air tersebut, niscaya akan menjadi masjid. Wah, ya bangga cara bahasa kasarane ngomong. Bisa jawab koyo ngono lak sangar to Pak Syekh. Dengan sedikit ada rasa bangga oleh syekhnya di dalam hati bisa menjawab pertanyaan. Maka si penanya pun sontak langsung berkata seperti ini. Saya tahu wahai Syekh, di belakangnya Kanjeng Nabi itu ada sosok yang membawa lentera. Syekhnya langsung kaget, innalillahi. Kamu kok tahu tentang mimpi saya bahwa baginda Nabi hadir tidak hadir dengan sendirinya, akan tetapi diiringi oleh seorang penderek yang membawa lentera. Kamu kok tahu bahwa di belakangnya ada seorang penderek yang membawa lentera? Iya Syekh. Asal kamu tahu bahwa yang membawa lentera di belakangnya Kanjeng Nabi adalah aku, Syekh Mutawalli Asy'arawi. Langsung kaget Syekhnya itu tadi. Wes, ini bahas fi buyutin adinallahu ang turfa'ah. Bahwa seluruh masjid yang ada di muka bumi ini itu tidak lain tidak bukan berawalnya adalah karena ditetesi oleh bekasnya air mandi jasad jenazah mulianya baginda Nabi. Yes ya, paham ya? Niku ngoten, itu sekelumit tentang pembahasan masalah masjid dan juga karomahnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Jadi Syekh Mutawalli Asy'arawi itu adalah sosok yang agung yang sampai hadir di dalam mimpinya seorang syekh itu tadi bahwa beliau adalah salah seorang penerang jalannya baginda Nabi yang meneruskan dakwahnya Kanjeng Nabi. Itu Syekh Mutawalli Asy'arawi. Mulane nang Mesir iku dingendikaken lek fotone presiden ini kan maklum to ya. Lek saya lek fotone presiden itu kan hal yang maklum karena memang jadi presiden sehingga dipajang di sekolah, kantor atau rumah itu hal yang biasa. Tapi di Mesir sana memajang fotonya Syekh Mutawalli Asy'arawi termasuk daripada sebuah keharusan. Kamu bisa menemukan fotonya Syekh Mutawalli Asy'arawi di sudut manapun, hampir di setiap rumah, hampir di setiap toko, hampir di setiap kantor.
fotonya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Wes, teng mriki tinggikan. Wes, kita lanjutkan. Sekarang teng mriki lanjutaken itu bahas masalah masjid itu. Adzinallahu an turfa'ah. Allah perintahkan untuk dimuliakannya, diangkat, diagungkan, dimuliakan masjid-masjid. Masjid itu dimulyakno ya. Masjid itu dimulyakno. Mulyakno bagaimana hisan wa ma'nan. Dimuliakan secara hissi dan juga maknawi. Dimuliakan, diagungkan secara ya Allah ya Rabbi ya zahirnya dan juga secara batinnya. Memuliakan secara zahir sebagai dengan kita ingin dikatakan fat'adim al-hissi raf'uha bil bunyan al-matin al-hasan musawiyan li bunyanil balad au Allah. Termasuk daripada memuliakan terhadap masjid adalah kamu membangun masjid dengan bangunan-bangunan yang bagus, dengan bangunan yang kokoh, yang setara dengan bangunan-bangunan perkotaan atau bahkan lebih elit. Ojo sampai masjidnya kalah mewah karo hotele. Sekali lagi teng mriki dawuhnya Syekh As-Sawi ngoten. Ojo sampai masjidnya kalah apik karo hotele. Ojo karo hotel wis. Ojo sampai masjid iku kalah apik karo omahe. Omahnya, rumah-rumahnya orang-orang kampung. Wala munafata baina hada wa qaulihi alaihi salatu wassalam idza sa'a amalu qaumin zakhrafu masajidahum. Dados teng mriki dikatakan dan ini sama sekali tidak bertentangan dengan dawuhnya Kanjeng Nabi bahwa teng mriki dikatakan idza sa'a amalu qaumin zakhrafu masajidahum. Ketika seorang kaum, segolongan kaum itu buruk tindak lakunya, niscaya mereka akan memperhiasi zakhrafah, menghiasi secara berlebihan terhadap masjidnya. Jadi ono dua dawuh cara bahasa ngoten. Satu dawuh yang menunjukkan bahwa orang itu kalau berlebihan, niscaya mereka itu cuma akan menghiasi masjidnya begitu saja. Tanpa mengiringinya dengan ibadah, zikiran dan juga yang lainnya. Ya, itu dilarang. Tapi kita harus Pak, masjid itu kudu dibangun secara bagus agar menarik minatnya orang-orang. Aja sampai sing jenenge masjid utawa musola, masya Allah temboknya sampai gopel-gopel, temboknya sampai gerowak, cete sampai luntur kabeh. Gentengnya sampai reot dijiar nih, ngono ya lek dikongkon apa bahasane urunan nambek nang masjid nambek musola ngono ya kira-kira sing ditokno dhuwit mek 1.000 2.000 aja sampai seperti itu. Kita ikut andil di dalam seperti itu. Dingendikaken kalian para ulama membana masjidan banallahu lahu ya Allah ya Rabbi ya Karim baitan fil jannah. Kurang lebihnya lafaz hadisnya seperti itu. Barang siapa yang membangun masjid, niscaya Allah Ta'ala bangunkan untuk dia satu di tengah-tengahnya surga. Kowe lek kepingin booking surga, kuwi carane bangun masjid. Ora kuat kowe dhewe gawe bangun masjid, yo minimal bangune ikut dengan cara ikut nyumbang pembangunan masjid. Membana masjidan banallahu lahu baitan fi wasatil jannah. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti dicek sendiri. Barang siapa yang membangun masjid, niscaya Allah Ta'ala membangunkan untuk dia satu rumah di tengah-tengahnya surga. Pun niku ngoten. Jadi ojo eman duwike digawe bangun masjid. Dan termasuk daripada memuliakan masjid adalah
mensucikan masjid dari kotoran dan juga najis. Jangan sampai masuk masjid dalam keadaan membawa najis. Jangan sampai mengotori terhadap masjid. Termasuk daripada mengotori sekalipun dari perkara yang suci. Buat sampah, mari mangan jajan. Ya plastiknya buat nang masjid, ngono kuwi haram. Mangan semongko, kulitnya buat nang masjid. Itu namanya mengotori masjid, hukumnya haram. Tengriki ngoten. Ya nanti kalau diperlebar mana ya rada angel. Bahkan sampai ada yang sebagian ulama itu mengatakan bahwa beliau itu tidak suka kalau anak-anak kecil itu proses belajar mengajarnya di masjid. Karena sing jenenge arek cilik iku tingkai itu sering mengotori. Menurut sebagian ulama yo namanya anak kecil itu karakternya harus dibentuk untuk agar senang ke masjid. Itu memuliakan secara hissi, secara dohir. Ada yang sifatnya itu memuliakan secara batin. Dan tengriki sebelum dilanjutkan malih, tengriki tinggal dikaakan, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dan bahkan Kanjeng Nabi itu memerintahkan agar masjid itu dibersihkan, masjid itu diwangikan. Mulane Kanjeng Nabi dawuh, janibu masajidakum sibyanakum wa majaninakum. Jauhkan masjid-masjid itu dari anak-anak kecil dan juga orang-orang gila. Wasalla suyufakum. Hunuskanlah atau bahasa tutupan pedang-pedang kalian. Wa iqamati hududikum wa rafi aswatikum wa khusumatikum. Jangan dijadikan berok-berok tempatnya berok-berok nang masjid. Wa jammiruha fil juma'i. Nyalakan sebuah bukhur tatkala di hari Jumat masjid itu loh. Kayak ono bukhur ya cara saiki ngono setela lah bahasanya. Nah ini yang perlu digarisbawahi sing kula kepingin. Waj'alu laha ala abwabiya al-matahhir. Jadikanlah untuk masjid di depan-depannya masjid itu al-matahhir. Tempat persucian. Minimal gawe panggon weso. Gawe panggon weso, gawe panggon wudu. Ngoten lho. Itu sediakan di masjid. Panggon weso, panggon wudu aja sampai karena panggon wesone. Oh, niku ngoten nggih. Dan wa ta'zim al-ma'nawi bitarkil lahwi wal la'bi wal hadis an ad-dunyawi wa ghairi dzalika mimma la ya'ni. Mengagungkan yang secara batin itu artinya jangan sampai masjid itu digunakan sebagai tempatnya guyon, tempatnya dolanan, tempatnya mengomongkan, membahas tentang hal-hal duniawi dan hal-hal yang tidak penting. Niku anturfa'a, diagungkan. Wa yudhkaru fiha ismuhu, dan dituturkan di dalamnya, dizikirkan dalamnya namanya Allah. Niki insyaallah minjing mawon. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.